Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya Ridho Pangestu akan memberikan makalah yang berjudul Tahrij Hadis. Puja dan puji syukur milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepadanya kita memuji dan bersyukur, memohon pertolongan dan ampunan. Kepadanya pula kita memohon perlindungan dari keburukan diri dan syaitan yang selalu menghembuskan kebatilan. Yang kedua, sholawat dan salam serta dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya dengan rahmat dan pertolongannya. Alhamdulillah, makalah ini yang berjudul Tahrij Hadis ini dapat diselesaikan dengan baik. Terima kasih sebelumnya dan sesudahnya kami ucapkan kepada dosen serta teman-teman sekalian yang telah membantu sehingga makalah ini terselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan. Kami menyadari sekali bahwa dalam penyusunan makalah ini masih jauh dari sempurna dan kekurangannya. Untuk itu, besar harapan kami jika ada kritik dan saran yang membangun untuk lebih menyempurnakan makalah kami di lain waktu. Yang kedua, di sini untuk selanjutnya membahas definisi tahrij hadis. Tahrij menurut bahasa memiliki beberapa makna. Yang paling mendekati di sini adalah berasal dari kata khoroja, yang artinya nampak dari tempatnya atau keadaannya dan terpisah dan kelihatan. Demikian juga kata al-ikhraj yang artinya menampakkan dan memperlihatkannya, dan kata al-makhraj yang artinya tempat keluar. Secara bahasa, tahrij hadis adalah mengeluarkan sesuatu dari suatu tempat. Sedangkan menurut istilah muhaddisin, tahrij diartikan dalam beberapa pengertian. Yang pertama, sinonim dan ikhraj, yakni seseorang rawi memutarkan suatu hadis dan menyebutkan sumber keluarnya pemberita hadis tersebut. Yang kedua, mengeluarkan hadis-hadis dari kitab-kitab, kemudian sanad-sanadnya disebutkan. Yang ketiga, menukil hadis dari kitab-kitab sumber dalam kurung diwan hadis dengan menyebut mudawinya serta dijelaskan martabat hadisnya. Selanjutnya yaitu sejarah dan pengenalan kitab-kitab tahrij. Sejarah ilmu tahrij. Ulama-ulama terdahulu belum begitu membutuhkan ilmu tahrij hadis ini, khususnya ulama yang berada pada awal abad ke-5, karena Allah memberi karunia kepada mereka suka menghafal dan banyak mengaji kitab-kitab yang bersanad yang menghimpun hadis-hadis Nabi SAW. Kitab-kitab tahrij generasi pertama seperti yang ditemukan oleh Mahmud Al-Tahzan adalah kitab-kitab buah pena Al-Kitab Al-Baghdadi tahun 463 Hijriah. Di antara kitab yang terkenal adalah Tahrij Al-Fawaid, Al-Mankhobah, Al-Shibah, wa Al-Gharib karya Abi Al-Ghuraib. Yang kedua, Tahrij Al-Fawaid, Al-Muntakhobah, Al-Shibah, wa Al-Ghurabi karya Abi Qasim Al-Mahrawani. Yang ketiga, kitab Tahrij Hadis Al-Mahazab oleh karya Muhammad bin Musa Al-Hamzimi. Kemudian pada masa selanjutnya, karya-karya dalam bidang ilmu tahrij hadis semakin meluas sehingga mencapai puluhan. Sumbangan karya-karya tersebut tidak dapat dipungkiri sangat disignifikan terhadap perkembangan ilmu-ilmu di Islam keislaman lainnya. Pembahasan selanjutnya yaitu metode tahrij. Dalam melakukan tahrij ada 4 metode yang dapat dijadikan sebagai pedoman, yaitu pertama, tahrij berdasarkan perawi sahabat. Metode ini adalah metode dengan cara mengetahui nama sahabat yang meriwayatkan hadis. Adapun kitab-kitab membantu dari metode ini adalah
al-masanid, kitab-kitab al-atrof, dan al-ma'jim, dan yang terakhir al-ma'jim. Yang kedua, tahrij melalui lafaz pertama matan hadis. Metode tahrij hadis menurut lafaz pertama yaitu suatu metode yang berdasarkan pada lafaz pertama matan hadis sesuai dengan urutan hadis-hadis hijriyah dan alfabet, sehingga metode ini mempermudah pencarian hadis yang dimaksud. Selanjutnya, yang ketiga, tahrij melalui kata-kata dalam matan hadis. Metode ini adalah metode yang berdasarkan pada kata-kata yang terdapat dalam matan hadis, baik berupa kata, benda, ataupun kata kerja. Dalam metode ini tidak digunakan huruf-huruf, tetapi yang dicantumkan adalah bagian hadisnya, sehingga pencarian hadis-hadis yang dimaksud dapat diperoleh lebih cepat. Penggunaan metode ini akan lebih mudah manakala menitik beratkan pencarian hadis berdasarkan lafaz-lafaznya yang asing dan jarang penggunaannya. Yang keempat, yang terakhir, tahrij berdasarkan tema hadis. Metode ini berdasarkan tema dari suatu hadis. Oleh karena itu, untuk melakukan tahrij dengan metode ini perlu terlebih dahulu disimpulkan tema dari suatu hadis yang akan ditahrij, kemudian baru mencarinya melalui tema itu pada kitab-kitab yang disusun menggunakan metode ini. Sering kali suatu hadis memiliki lebih dari satu tema. Dalam khusus yang demikian, seseorang mentahrij harus mencarinya pada tema-tema yang mungkin dikandung oleh hadis tersebut. Adapun manfaat dan tujuan dan manfaat tahrij, yaitu tujuan tahrij hadis bertujuan mengetahui sumber asal hadis yang ditahrij. Tujuannya adalah mengetahui ditolak atau diterimanya hadis-hadis tersebut. Dengan cara ini kita akan mengetahui hadis-hadis yang mengutipnya, menghentikan kaidah-kaidah ulumul hadis yang berlaku, sehingga hadis tersebut menjadi jelas baik asal-usul maupun kualitasnya. Dalam melakukan tahrij tertentu ada tujuan yang ingin dicapai. Tujuan pokok dari tahrij yang ingin dicapai seorang penelitian adalah yang pertama, satu, mengetahui eksistensi suatu hadis, apakah benar suatu hadis yang ingin diteliti dapat dalam buku-buku hadis atau tidak. Kedua, mengetahui sumber otentik suatu hadis dari buku hadis apa saja. Yang ketiga, mengetahui apa beberapa tempat hadis tersebut dengan sanad yang berbeda di dalam sebuah buku hadis atau dalam beberapa buku induk hadis. Yang keempat, yang terakhir, mengetahui kualitas hadis dalam kurun makbul, diterima atau mardud, atau ditolak. Yang terakhir di sini kesimpulannya bahwasannya ilmu tahrij hadis sangat perlu dipelajari karena untuk mengetahui riwayat suatu hadis, baik sanad, matan, perawi, dan yang berkaitan dengan hadis. Ada perbedaan di kalangan ulama hadis dalam mendefinisikan tahrij hadis. Namun dapat disimpulkan bahwa tahrij hadis adalah menelusuri suatu hadis ke sumber asalnya pada kitab-kitab jami, sunan, dan musnad, kemudian jika diperlukan menyebutkan kualitas hadis tersebut, apakah sahih, hasan, atau dhaif. Sekian kesimpulan dari kelompok kami, kelompok 10. Saya Ridho Pangestu mengucap terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.